Film dimulai dengan seorang bernama Nicholas Angel. Dia bekerja sebagai polisi setiap hari. Tetapi bukan polisi biasa. Karena ia selalu memberikan yang terbaik dengan segudang prestasi dari awal pendidikan hingga akhir pekerjaan. Graduated with distinction into the Metropole, holds the net record for the 100-meter dash. 12 months has received 9 special commendations. Siangnya Nicholas dipanggil untuk menghadap atasannya karena sudah berhasil menangkap puluhan kriminal selama tugasnya. Kepolisian kemudian memutuskan untuk menaikkan pangkat Nicholas, namun dia hanya dapat bekerja di desa terpencil yang jauh dari kota, dan Nicholas tidak boleh menolak penempatan tugas mulia ini. But the fact is, you've been making us all look bad. Sir, you can't just make people disappear. This. Nicholas menghabiskan waktu untuk mengucapkan perpisahan terakhir dengan mantan tunangannya. Switch off, Nicholas. I see. Nicholas, Frank again. One other thing about your cottage. Sebelum berangkat ke pekerjaan barunya, Nicholas kemudian pergi ke Stanford, sebuah desa terpencil. Dibutuhkan banyak cara untuk sampai ke sana, tetapi pada akhirnya, saat sampai di desa, sudah malam hari. Singkatnya, setelah meninggalkan semua barang-barangnya di penginapan, Nicholas mencoba pergi ke bar untuk berkenalan dengan orang-orang di sekitarnya. You wouldn't by any chance be the new policeman? Police officer. You need, just let us know. Thank you. Nicholas, yang sedang membaca koran di bar, menyadari bahwa anak-anak di bawah umur adalah sebagian besar pelanggan bar tersebut dan mereka tidak boleh minum alkohol. Ketika itu terjadi, ia menjadi marah dan memutuskan untuk menangkap mereka semua. Akibatnya, bar yang dulunya penuh sekarang menjadi kosong saat 9? You're 37. Yeah. Get out. Another cranberry juice? I'm fine, thank you. saat salah satu pengunjung bar yang mabuk ingin mengemudikan mobilnya. Jiwa taat hukum Nicholas kembali merubah. Bahkan orang itu hampir menabraknya. Bahkan di tengah jalan, Nicholas sempat menahan sejumlah anak muda yang dia pikir mengganggu keamanan umum. Tidak sampai sana, Nicholas menyelesaikan semua dokumen penangkapannya sendiri ketika polisi yang berjaga di kantor malas untuk memproses penangkapannya. Oh, well, I see you've already arrested the whole village. My pen's running out. Not a problem. Masyarakat membicarakan kejadian semalam. Karena itu, ketika dia jogging keesokan paginya, semua warga langsung menyapanya. Salah satu penduduk sekitar desa adalah Simon adalah. Who's gone? Why are you dressed like a police officer? Because I am one. Inspektor Frank, yang selain seorang kepala polisi juga ayah dari Danny, menatap Nicholas dengan sorot mata tenang. Secara hukum, apa yang kau lakukan semalam memang tidak salah. Terlalu damai, bahkan gudang penyimpanan barang bukti kita nyaris tak pernah tersentuh, seolah-olah hanya berdiri sebagai hiasan. Itulah mengapa masyarakat sulit menerima kalau ada yang bertindak sekeras kau, ucap Frank lagi. Dari sana, Inspektor Frank mulai memperkenalkan satu persatu personil di kantornya. Jumlahnya tak lebih dari hitungan jari. Desa, duduklah seorang operator yang tak biasa. Seorang pria lansia bernama Tom. Dengan sabar ia menatap layar demi layar, seolah mengawasi dunia kecil Stanford tanpa pernah berkedip. Di balik wajah ceroboh dan sikapnya yang tampak sembrono, Danny justru menjadi satu-satunya orang di kantor itu yang benar-benar menghargai kinerja Nicholas. Bahkan lebih dari itu, ia mengagumi Nicholas. Sementara itu, rekan-rekan lain justru memandang Nicholas dengan tatapan sinis. Apalagi Nicholas pernah bertugas di kota besar. What is it like being stabbed? You ever fired the two guns whilst jumping through the air? No. How long a day, huh? Yep. Same again tomorrow. Tangannya usai seharian bertugas, Nicholas akhirnya memenuhi undangan Tom untuk hadir dalam pertemuan pengawas lingkungan desa Stanford. Anehnya, malam itu seluruh rapat mereka hanya terfokus pada satu hal, seorang manusia silver yang dinilai merusak keindahan alun-alun desa. Sejak itu, hari-hari Nicholas sebagai polisi terasa membosankan. Tak ada lagi hiruk-pikuk pengejaran bandar narkoba seperti saat ia bertugas di kota kini. Laporan yang masuk hanyalah keluhan sepele, bahkan sekadar membantu warga mencari angsa yang... Can you describe it to me? Long, slender neck. Yeah. It's a swan. Hilang. Meski terlihat sepele, Nicholas dan Danny ternyata
gagal juga menangkap angsa itu. Dari situlah rasa kesal mulai muncul pada diri Nicholas. Menurutnya, seorang polisi tak seharusnya membuang waktu, apalagi berleha-leha. Setiap orang yang tampak mencurigakan seharusnya diperlakukan sebagai calon pelaku kejahatan. Oh, it's Lurch. Go on. It's a cross street with his mum and his sister. And are they as big as his? Namun sekali lagi, Danny justru berhasil menekankan bahwa di desa ini semua orang saling mengenal, sehingga tak ada alasan untuk mencurigai siapapun. Ketika sedang berbelanja, Nicholas tiba-tiba dipanggil oleh Simon, pemilik supermarket, yang baru dikenalnya kemarin. Ada sesuatu yang membuat Simon tampak mencurigakan di matanya. Namun, justru saat mereka berbincang, perhatian Nicholas teralih pada monitor CCTV di belakang Simon. Di sana, ia melihat jelas seorang pemuda yang tengah menyelipkan barang curian ke dalam jaketnya. Seketika, darahnya berdesir. Akhirnya, inilah momen penuh adrenalin yang sudah lama ia rindukan. Pengejaran pun berlanjut. Namun pemuda itu rupanya cukup terlatih dalam melarikan diri. Nicholas sampai harus mengerahkan sedikit kemampuan lamanya melihat aksinya. Danny tak mau kalah dan langsung ikut berlari di belakangnya. Hanya saja, yang terjadi malah. You never taken a shortcut before? Di tengah pengejaran, Nicholas sempat meraih sebuah kaleng pilok dan melemparkannya tepat ke kepala si pencuri. Seketika langkah pemuda itu terhenti dan pengejaran pun berakhir. Namun betapa terkejutnya Nicholas ketika mengetahui bahwa pemuda tersebut bernama Pat, ternyata keponakan dari pemilik toko yang ia curi. Si Pat justru dilepaskan begitu saja karena Tuan Simon menolak melaporkan. Mr. Skinner feels it would be better not to prosecute an individual. Kasus itu, singkat cerita, siang itu Danny dan Nicholas ditugaskan untuk berjaga di pinggir jalan. Tak lama kemudian melintaslah sebuah mobil dengan kecepatan tinggi. Dengan cepat, Nicholas pun berhasil menghentikan pengendara tersebut. Namun bukannya takut kena tilang. Warga bernama Blower dan kekasihnya ini, karena menurutnya dia adalah seorang artis desa yang harus disegani oleh orang-orang. Romeo, not Juliet. Romeo and Juliet, and you're late for the dress rehearsal. Look, stop writing! Stop. I apologize. Bermodalkan pulpen dan buku catatan, Nicholas berhasil membuat si pelanggar hukum tak bisa berkelit. Danny justru menanggapi dengan caranya sendiri yang terlalu kreatif. This is the most important piece of equipment you will ever own. Show me. Malam itu, usai bertugas, Nicholas dan Danny mendadak mendapat perintah dari Inspektur Fran untuk menghadiri pentas Mr. Blower, katanya, demi mewakili pihak kepolisian. Sayangnya, pertunjukan itu berlangsung 3 jam tanpa henti. Sementara akting Ember, Blower sendiri jauh dari kata layak ditonton. Here's to my love. Setelah pentas usai, Nicholas ikut menyapa warga yang mendekat, termasuk Ember, Blower. Dari sanalah terkuak sebuah rahasia. Wanita yang menemaninya bukanlah kekasih, melainkan selingkuhan. Namun, malam yang semula tampak biasa berubah tragis. Saat gedung mulai sepi, sosok berpakaian misterius masuk ke ruang ganti dan membunuh Mr. Blower beserta selingkuhannya ketika mereka sedang larut dalam kebersamaan terlarang. Esok paginya, warga dikejutkan oleh temuan aneh. Kepala Ember, Blower dan wanita yang bersamanya tergeletak di pinggir jalan. Sementara tubuh mereka tetap rapi duduk di kursi mobil. Namun, dengan enteng para polisi desa menyimpulkan bahwa semua itu hanyalah akibat kecelakaan manusia. Anehnya lagi, tak lama setelah itu, ketika Tuan Simon melintas di lokasi, wajahnya justru tampak sumringah seakan-akan kematian Mr. Blower adalah kabar yang sudah lama ia nantikan. Do you mind telling me how you know the identity of the persons involved? Kasus pembunuhan tidak bisa ditangani sembarang polisi, hanya detektif yang berwenang. Sayangnya, di kantor mereka hanya ada 2 detektif dan keduanya sama-sama dungu. Suara menegaskan bahwa kematian Mr. Blower dan selingkuhannya tak lain hanyalah kecelakaan. There were no skid marks at the scene. You don't have to be a detective to work that out. Di tengah perdebatan yang tak kunjung usai,
Nicholas dan Danny tiba-tiba mendapat perintah untuk segera turun ke lapangan. Untuk menjalankan tugas itu, mereka ditemani oleh seorang polisi tua bernama Bob, sosok yang konon lebih sering berperan sebagai penerjemah bahasa warga ketimbang penegak hukum. Yes, I suppose. Dalam perjalanan pulang, Nicholas tiba-tiba iseng menanyakan pada si warga, apakah senjata yang ia pegang sudah memiliki izin resmi. Dengan enteng, pria tua itu menjawab, punyalah, tapi kalau yang di gudang, ya nggak ada. Rasa penasaran membawa mereka mengecek gudang tersebut, dan yang mereka temukan sungguh tak masuk akal. Deactivated, over. Pada akhirnya, seluruh koleksi senjata kakek itu diangkut ke kantor polisi. Ruang barang bukti yang selama ini sepi bagaikan gudang kosong, kini berubah jadi museum perang mini, lengkap dengan ranjau laut. Nicholas dan Danny merasa telah menorehkan pencapaian besar pun bersepakat merayakannya dengan segelas minuman di bar. Dalam suasana santai, Nicholas mengaku sejak kecil bercita-cita jadi polisi, mengikuti jejak pamannya. Namun, kisah itu berakhir pahit. Sang paman ditangkap karena mengedarkan narkoba kepada murid-murid SD Danny. Sebaliknya, tidak pernah bermimpi jadi polisi, dia hanya menuruti permintaan terakhir ibunya sebelum meninggal. Di sela gelas yang beradu, Nicholas bertemu lagi dengan Tuan Simon. Senyumnya mencurigakan. Lihat pria mabuk itu, baik-baik. Besok pagi dia akan hancur lebur. Ujarnya, pria mabuk yang dimaksud adalah Georgie. Nicholas dan Danny malah harus bersusah payah menggendong George pulang sementara ucapan Simon terus terngiang di kepala Nicholas ya. 20 quid. There you go. Here in the morning. Pembunuh misterius itu kembali muncul dan kali ini Emer George menjadi korban berikutnya. Setelah menghantam kepalanya hingga tak sadarkan diri, semua ia atur sedemikian rupa agar tampak seperti tragedi kebocoran gas belakang. Tentu saja kejadian ini cukup menggemparkan, sebab dalam waktu singkat sudah ada 3 warga yang meninggal. Lebih aneh lagi, pagi itu Tuan Simon kembali terlihat melintas di depan rumah korban, kali ini dengan senyum lebar yang sulit dijelaskan. Nicholas menuntut para detektif agar bekerja lebih serius, namun mereka justru membuat frustasi menyatakan bahwa semua kematian ini hanyalah kecelakaan semata. Why is this such a big joke to you? Singkat cerita, keesokan harinya Nicholas ditugaskan berpatroli seorang diri di acara festival. Namun, Danny tiba-tiba mengajaknya mampir ke arena permainan tembak-tembakan. Ia sudah tak sabar ingin melihat langsung kemampuan Nicholas menggunakan senjata. Seperti dugaan, Nicholas melesakkan setiap tembakan dengan presisi sempurna, mencetak skor tanpa celah, tapi ketika tiba giliran Danny menembak, yang terjadi justru siang itu, Nicholas didatangi oleh seorang wartawan lokal bernama Henry, yang mengaku menemukan petunjuk penting terkait kematian George. Ia meminta Nicholas untuk menemuinya kembali di samping gereja, tepat pukul 3 sore. Namun, sebelum sempat beranjak, ia justru dipaksa naik ke atas panggung untuk membacakan nama pemenang undian festival. Pada saat bersamaan, sosok pembunuh misterius itu kembali muncul, mengintai dari kejauhan, dan akhirnya lagi-lagi rekan-rekan Nicholas bersikeras menyebut kematian Henry hanyalah sebuah kecelakaan. Untung saja kali ini Inspektor Frank berdiri di pihaknya, memaksa 2 detektif bodoh itu beserta seluruh anggota kepolisian desa untuk benar-benar menjalankan penyelidikan secara serius. Namun meski TKP diperiksa berulang kali, tak satu pun bukti berhasil ditemukan. Nicholas mulai naik pitam melihat kelambanan mereka. Terlebih ketika Danny sendiri ikut berpendapat bahwa kematian Henry mungkin memang hanyalah sebuah kecelakaan. What do you mean? Well, nothing going on, is there? There's always something going on, Danny. Karena semua orang tampak tak bisa diandalkan, Nicholas akhirnya memutuskan untuk turun tangan sendiri. Seharian penuh ia habiskan dengan menelusuri arsip berita lama yang pernah ditulis oleh Henry.
Dari sana, ia berhasil menyusun latar belakang setiap korban jelas. Di tengah rasa putus asa itulah, tiba-tiba Inspektur Frank muncul membawa kabar berbeda. Ia datang bukan untuk bicara soal kasus, melainkan untuk merayakan ulang tahun Danny. Where are you going? Personal errand. Karena tak enak hati, Nicholas pun bergegas ke toko bunga untuk membelikan kado ulang tahun. Pemilik toko itu, Nyonya Tiller, ternyata sedang sibuk berkemas. Hari itu rupanya adalah hari terakhirnya di desa Sanford, karena ia dan keluarganya hendak pindah. Ketika Nicholas bertanya mengapa, Nyonya Tiller mulai bercerita panjang lebar. Intinya, rumah dan lahannya pernah hampir dibeli oleh George dengan harga fantastis. Bahkan sempat ia utus Tuan Blower untuk mengurus proses jual belinya. Namun belum sempat akad terjadi, keduanya keburu meninggal. Lebih anehnya lagi, sehari sebelum ia tewas, wartawan Henry juga sempat mengingatkan Nyonya Tiller bahwa harga tanahnya akan melambung tinggi karena rencana pembangunan jalan tol. Sayangnya, karena terdesak kebutuhan, pada akhirnya ia terpaksa menjual tanah itu dengan harga murah kepada Tuan Simon. And then that reporter got dressed in fine sailor. Apparently they want to build a big shopping centre or something. Would you just excuse me for just 1 second? Sayang sekali, baru sebentar ditinggal, Nyonya Tiller sudah ditemukan tewas dibunuh. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Nicholas langsung mengejar prasangka. Sosok itu berlari begitu cepat bahkan Nicholas, yang dikenal sebagai juara lomba lari, tak sanggup mengejarnya. Sayangnya, semua rekan Nicholas kembali menganggap pembunuhan ini sekadar kecelakaan. Kali ini, ia benar-benar tak sanggup lagi menahan amarahnya. Inspektur Frank berusaha menenangkan, meminta Nicholas memaklumi kelakuan mereka lagi pula. Selama 20 tahun terakhir belum pernah ada kasus pembunuhan di desa Stanford. Namun Nicholas tetap bersikeras. Dengan nada penuh keyakinan, ia berjanji akan membuktikan siapa pelaku sebenarnya. Angel, to what do I owe this pleasure? Nicholas didampingi semua rekannya menyambangi rumah Tuan Simon. Ia menuduh Simon membunuh 4 warga hanya demi lahan murah milik Nyonya Tiller. Dibanding membayar, Simon lebih memilih membunuh, karena tahu lahan itu akan jatuh padanya sebagai warisan. Kebetulan mereka masih sepupu. Nicholas selalu mengingatkan bahwa saat kabur, sang pembunuh misterius sempat menabrak kaca, bekas luka dari peristiwa itu, yakinlah, pasti masih membekas pada tubuh Simon. Namun ketika akan dibuktikan, Glass this very evening. Embarrassing. How could I possibly be? Do feel free to spool through. ternyata, di sampai akhir, semua tuduhan Nicholas tak dapat dibuktikan. Bahkan akibat insiden memalukan ini, orang-orang mulai mengejeknya, keyakinannya pun sempat goyah, dan mulai beranggapan, bagaimana jika semua ini memang akibat kecelakaan. Sampai di suatu siang, tiba-tiba Nicholas menyadari sesuatu, di mana bagaimana jika ternyata pelaku pembunuhan ini bukan satu orang. Jika demikian, semuanya bisa masuk akal. Namun ide tersebut langsung ditolak oleh atasannya. Ia bahkan dibebas tugaskan sementara waktu agar bisa menenangkan diri. Tapi ketika sampai di motel, tiba-tiba benar saja, pembunuh yang selama ini dicari ternyata adalah Michael, pegawai toko Tuan Simon. Namun kebenaran belum sepenuhnya terungkap, sebab malam itu Michael hanya menjalankan perintah atasannya. Nicholas mengetahuinya dari panggilan radio yang dibawa Michael. Tak ingin menyia-nyiakan momen, Nicholas segera menghubungi Danny untuk membicarakan temuannya. Danny, just stay here, okay? And watch him and call your dad. I need this. Thanks, Bob. Berdasarkan informasi di radio tadi, Michael diperintahkan datang ke kastil tua begitu selesai membunuh Nicholas. Karena itu, malam itu Nicholas diam-diam menyelinap ke sana dengan tujuan menangkap Simon. Namun betapa terkejutnya ia ketika mengetahui bahwa dalang dari semua kejahatan ini ternyata bukan hanya Tuan Simon seorang diri, melainkan seluruh anggota pengawas lingkungan desa Sanford yang selama ini terlihat begitu terhormat di mata warga. Sergeant Angel has been taken care of. Broken his neck. Beg to differ, Mr. Weaver.
I'm arresting you under suspicion of conspiracy to commit murder. Arahnya lagi, para anggota pengawas desa ini sama sekali tak merasa bersalah atas tindakannya, dan ketika Nicholas bertanya tentang motif pembunuhan para korban, jawaban yang keluar benar-benar di luar nalar Tuan Blower dan kekasihnya. Misalnya, dihabisi hanya karena dianggap menodai pentas seni dengan aktingnya yang buruk. Georgie diledakkan lantaran rumahnya tak kunjung dicat ulang, meski sudah berkali-kali diperingatkan untuk memperbaikinya. Sedangkan Harry dibunuh hanya karena sering salah ketik dalam penulisan berita. Pada intinya, para pengawas desa ini tak segan membunuh siapapun, asalkan dianggap menodai keindahan dan kesempurnaan desa Sanford. You murdered him for that? What an awful house. Be for the greater good. Shut it! Yang lebih mengejutkan lagi, terungkap bahwa perkumpulan pengawas desa ini sebenarnya dipimpin langsung oleh Inspektor Frank. Pantas saja, selama 20 tahun terakhir, setiap pembunuhan di Sanford selalu disamarkan sebagai kecelakaan. Dan yang paling menusuk hati Nicholas di saat-saat terakhir, Danny pun muncul sebagai seorang pengkhianat. Back off! Back off! Or I swear to God you'll be explaining it! Di tengah pelariannya, Nicholas tak sengaja terjatuh ke sebuah ruang bawah tanah. Betapa terkejutnya ia ketika mendapati puluhan jasad tersusun rapi di dalam ruangan itu. Semuanya adalah orang-orang yang selama ini dikabarkan hilang secara misterius, bahwa pembantaian di desa Sanford sudah berlangsung jauh lebih lama dari yang pernah ia bayangkan. Namun, seluruh lokasi sudah dikepung dari berbagai arah. Jangan salah paham dulu, Danny ternyata diam-diam menyelamatkan sahabatnya. Darah dari tikaman tadi ternyata bukan darah asli, melainkan saus tomat yang sengaja ia sembunyikan untuk mengelabui para pengawas desa. Kocaknya, sejak awal Danny sama sekali tak tahu menahu bahwa perkumpulan itu sudah sejauh ini sampai tega membunuh warga satu persatu. Ia benar-benar mengira bahwa tujuan mereka hanya sekadar mengusir Nicholas dari desa. Go back to London. There's nothing you can do. Namun setelah menyaksikan kenyataan mengerikan di ruang bawah tanah tadi, wajah Danny pun pucat pasi. Kalaupun semua kasus ini benar-benar dilaporkan ke kantor pusat, hasilnya sudah bisa ditebak Nicholas pasti hanya akan dianggap gila. Namun di tengah perjalanan, matanya langsung tertuju pada tumpukan film lawas yang menayangkan kisah-kisah polisi tangguh. Keesokan paginya Nicholas kembali ke desa Sanford dan perlahan, tapi pasti ia menangkap semua orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan kemarin. Sekalipun itu artinya harus menghajar para lansia. Keesokan paginya, Nicholas kembali ke desa Sanford. Ia mulai menangkap satu persatu orang yang terlibat dalam rentetan pembunuhan kemarin. Makanya ia kemudian mampir ke kantor polisi untuk mengambil beberapa senjata sitaan kemarin. Kocaknya tak satupun rekan Nicholas yang menyadari apa yang akan ia berbuat. Mereka bahkan terlihat acuh. Dari sini, eksekusi pun dimulai. Want to do something useful? Sekarang saatnya keadilan bicara. Begitu seluruh penduduk desa menyadari kehadiran Nicholas, suasana langsung berubah mencekam. Para lansia, pemuda, bahkan ibu-ibu yang biasanya tampak ramah, di siang hari kini menunjukkan wajah asli mereka. Di mana Nicholas harus melawan ratusan warga yang tiba-tiba menjadi buas. Sekalipun dikepung dari berbagai arah, Nicholas berhasil menghabisi musuhnya satu persatu. Kebetulan sekali di lokasi tersebut, terdapat Danny. Tanpa ragu ia langsung turun tangan untuk membantunya. Gila, mungkin adalah kata yang tepat untuk menggambarkan watak dari para lansia di desa Sanford. Karena masing-masing dari mereka menyimpan senjata khusus, seakan-akan hidup di wilayah perang. Mulai dari dokter sampai dengan pendeta harus mereka hadapi. You're a doctor.
deal with it. Tanpa pandang bulu, mulai dari dokter, pendeta, hingga kakek nenek yang harus dihadapi. Pertarungan yang begitu apik tiba-tiba terhenti akibat kemunculan Inspektor Frank. Tak main-main, ia bahkan mengarahkan seluruh anggotanya untuk menangkap Danny dan Nicholas. Silence, Danny! Think of your mother. For the last 20 years, the village has been controlled by Frank and the NW. He isn't even from round here! Dengan wajah dingin dan penuh wibawa, ia mengacungkan tangannya, lalu memberi aba-aba pada seluruh anggotanya untuk menangkap Danny dan Nicholas. Namun berkat keberanian dan kecerdikan mereka, Danny dan Nicholas berhasil meyakinkan teman-temannya. Here come the fun. Inspektor Frank kemudian kabur ke toko Tuan Simon. Namun tentu saja Nicholas dan teman-temannya tak tinggal diam. Tanpa basa-basi, mereka langsung menyerbu tempat tersebut. Sisa. Pada akhirnya mereka berhasil menumbangkan semua pegawai toko tersebut. Sayangnya saat asik bertarung, ternyata Tuan Simon dan Inspektor Frank sudah kabur duluan. Tentu saja Nicholas dan Danny tak tinggal diam. Kejar-kejaran layaknya di film action kembali terjadi. Namun di tengah aksi tersebut, tiba-tiba mobil Tuan Simon harus terjungkal akibat menghindari angsa liar yang sejak kemarin Nicholas dan Danny coba tangkap. Danny, Tuan Simon ternyata berhasil selamat dari kecelakaan tadi, meski tubuhnya penuh luka dan langkahnya terhuyung-huyung. Dalam kepanikan, ia mencoba kabur dengan cara menyandera seorang anak kecil. Namun, aksinya gagal total. Kini, Simon berhadapan langsung dengan Nicholas. Di lain, Inspektor Frank masih berdiri tegak dan bukannya bertaubat setelah diselamatkan oleh anaknya sendiri. Ia justru berbalik mengancam akan membunuh Danny. Tangannya menggenggam pistol, nadanya penuh amarah dan pengkhianatan. Namun keberuntungan berpihak pada Danny. Ia berhasil melepaskan diri. Sayangnya, meski punya kesempatan emas, Danny tak sanggup menarik pelatuk untuk menembak ayahnya sendiri. Kesempatan itu dimanfaatkan Inspektor Frank dan berhasil kabur, namun keajaiban kembali terjadi. Kemudian, petinggi kepolisian London tiba di lokasi. Ternyata setelah kepergian Nicholas, kejahatan di kota asalnya meningkat tajam, makanya mereka meminta agar ia mau kembali bertugas di sana. Sayangnya tawaran tersebut langsung ditolak. Di lain sisi, akibat insiden ini, Nicholas dan rekan-rekannya harus berjuang ekstra untuk melengkapi bekas penangkapan tadi. Bisa dibilang hampir semua penduduk desa kini harus merasakan yang namanya jeruji besi. Namun di tengah kesibukan tersebut, ternyata ada satu lagi anggota pengawas lingkungan desa yang lupa mereka tangkap, dan orang itu tak lain adalah Tom. Begitu ada kesempatan ia mencoba membunuh Nicholas, namun Danny langsung pasang badan. Nah, di sini Nicholas refleks menjadikan tong sampah sebagai alat untuk menumbangkan Tom. Tapi siapa yang menyangka, serangan tersebut malah membuat Tom jatuh tepat di samping rancau laut dan tak sengaja mengaktifkannya. Singkat cerita, setahun kemudian, terlihat Nicholas mendatangi sebuah makam. Namun bukan makam Danny, karena ternyata dia berhasil selamat dari serangan tadi. Makam itu adalah milik mendiang ibu Danny. Mereka datang untuk mengenang hari kematiannya. Di lain sisi, sejak saat itu kepolisian desa Sanford tak bisa lagi berleha-leha, karena mulai sekarang mereka yang bertugas untuk menegakkan hukum jika terjadi kericuhan sekecil apapun. Dan dengan begitu, film pun tamat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di review film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.
no sleep, no break, that's how we ride. Hot floods forever, justice on our side. Hot floods, lights on the street, red and blue flash, feel the heat. Hot floods, we don't retreat, justice rolling with the sound of the beat. Hands to the sky when the badge walk in, truth in the fight, no room for sin. Heat in the night, but the crew stay cold. Stories of the brave never get old. Fast lane life in the neon haze. Hot floods burn like a fire blaze. From the alleys to the boulevard, we play it real, we play it hard. Hot floods, lights on the street, red and blue flash, feel the heat. Hot floods, we don't retreat, justice rolling with the sound and the beat. Tick tock, no time on the chase. Hot floods heavy in the crime scene race. Loyal to the code, we don't back down. Crown on the law, yeah, we hold this town. Hot floods, lights on the street, red and blue flash, feel the heat. Hot floods, we don't retreat, justice rolling with the sound of the beat. Hot floods, never stop the fight. Hot floods, yeah, riding through the night. Hot floods, city's heartbeat. Hot floods, justice all on me. Never stop the fight.